Oke, sip. Nah, ya ini kan ada beberapa teman-teman apa namanya kalian yang linjur ya, teman-teman ya yang linjur terus baru belajar fisika kelas 10 ya kan segala macam. Pokoknya ya banyak banget lah ya apa namanya untuk eh yang baru belajar fisika lagi lah gitu. Jadi makanya untuk pertemuannya aku mulai dari hari sini, ya dari hari ini gitu ya. Dan nanti kemarin kan aku bilang kayak bakal ada 2 sesi ya kemungkinan, tapi ntar aku coba lihat sore nanti gitu ya apakah aku bisa atau enggak. Tapi ini kita coba ke ya at least pertemuan pertama dulu lah biar kita tuh dari segi belajarnya itu sama gitu ya dan mindsetnya juga sama gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ya mungkin sini kita bisa mulai aja di mana aku buat pertemuan pertama ini adalah bakal fokus ke ngasih pengantar ke kalian gitu ya. Karena biasanya kalau di sekolah kalian tuh belajar fisikanya gimana teman-teman? Full rumus nggak? Kayak ya udah nih kalian dikasih rumus nih, ya kan ditulisin nih harus pakai rumus ini, terus kalian ngerjain soal, bener gitu nggak? Oke, langsung rumus, terus ya diterangin guru, ngerjain tugas ditinggal. Waduh, kasihan banget. Oke, ya diterangin guru, ngerjain tugas ditinggal. Ya bener ya segala macam ya. Oke, jadi ini yang mau aku coba apa namanya? Ya coba ngajarin lah ke kalian gitu ya. Ya kalau yang eksperimen sih jujur bagus ya karena sebenarnya belajar fisika tuh jangan dari rumus dulu, harusnya dibalik dulu teman-teman dari eksperimen dulu gitu ya. Baru akhirnya kita tuh bisa buat merumuskan sesuatu gitu. Jadi nanti apa namanya untuk dari yang aku ajarin di sini kan aku bakal langsung coba make untuk yang materi SM itu ya, materi SM ITB sama UM UGM kan. Jadi aku bakalan coba untuk bahas materi-materi yang relevan dan juga sering keluar dan aku juga prediksi bakal keluar gitu buat kedepannya. Oke. Jadi ya di pertemuan pertama ini aku bakalan lebih ke ngomongin tentang apa namanya hal-hal apa aja yang harus kalian tahu untuk belajar matematika dengan efektif dan tentunya dengan apa namanya dengan gaya ngajar aku gitu ya teman-teman ya karena aku ngajarin itu adalah berdasarkan fungsinya gitu jadi berdasarkan ya rumus ini tuh gunanya buat apa sih dan cara kita analisisnya tuh gimana sih cara kita make konsepnya tuh gimana sih itu yang bakal aku lebih ajarin gitu jadi kalau katakan ya di aku gitu ya kayak ya mungkin rumus tuh ya ada rumus emang banyak tapi rumus yang aku kasih ke kalian itu cuma rumus-rumus yang apa namanya yang pendek-pendek lah kayak cuma rumus-rumus dasar gitu ya kayak rumusnya mungkin ada F sama dengan M kali A udah kayak gitu doang M kali G jadi benar-benar yang apa namanya rumus-rumus dasar tapi aku bakal ngajarin kalian gimana caranya ngembangin rumus-rumus yang dasar tadi jadi rumus yang kompleks oke dan akhirnya kalian bisa mengerjakan untuk soal-soal SMPTB. Itu adalah target dan parameter utama aku ya teman-teman ya. Jadi di sini aku juga ngajar nggak pakai PPT, aku full pakai coret-coretan karena apa namanya ya itu adalah yang paling efektif bagi aku buat belajar fisika gitu ya teman-teman ya. Dan ngajar fisika juga gitu. Jadi ya apa namanya ya kita bakal coba belajar untuk gimana caranya mengembangkan suatu rumus dan kita mengaplikasikan rumus-rumus tersebut ke problem yang nanti ada di soal SMITB seaneh apapun gitu. Oke, ya paling ya kayak gitu aja untuk pembukanya ya teman-teman ya. Jadi pastiin di sini kalian semua catat nanti materi yang aku sampaikan gitu ya, aku coret-coretan ya kan. Iya, nanti yang diajarin tuh bakal lebih ke jadi gini ya. Ini aku juga bakal apa namanya ini kebetulan ada yang nanya. Ini kan kita apakah materi itu SM atau ke fisika utul juga Kak gitu ya. Nah, aku punya strateginya sendiri gimana caranya biar kita tuh bisa jalannya tuh barengan dan efektif gitu ya. Karena kan utul itu kan di bulan Juli ya teman-teman ya kalau nggak salah ya, ya kan? Ya, dan apa namanya dan segala macam. Jadi itu apa namanya ya aku bakal coba jelasin dulu lah gimana cara kita belajar gitu ya untuk di subtes fisika ini. Coret-coretan rekaman akan aku share di grup dan akan dikumpulkan ke satu link Google Sheets. Jadi tenang aja karena kita bakal benar-benar terstruktur banget gitu ya untuk sesi belajarnya gitu. Nah, di sini kita mungkin lebih ke ini dulu ya tentang apa namanya kalau di fisika itu sendiri gitu ya. Mungkin kita coba ngelihat dari materi yang SMITB ya kan. Di sini ya website resmi lah ya. Di sini kan kita bisa coba ngelihat teman-teman.
Oh iya, kalau misalnya kalian nanti ada yang mau nanya, sedikit apapun, sekecil apapun, seaneh apapun, tolong banget ditanyain ya, teman-teman ya. Jadi apa namanya? Nanti kalian bisa apa namanya kayak coba kalau malu mau nanya gitu ya bisa lewat private chat Zoom aku aja. Kalian bisa kirim aja chat Zoom secara personal ke akun yang aku ini ya, Rizky tanya di sini, oke? Jadi bisa chat aja kirimin ke situ. Kalau misalnya malu buat ya di open public lah gitu ya kayak katakan kan ngerasa aduh kok ini pertanyaannya bodoh banget gitu ya. Itu tolong banget ditanyain dan tanyainnya tuh bisa ke akun Zoom aku yang Rizky tanya di sini gitu. Oke, ingat sambil dicatat ya teman-teman ya. Jangan didengerin aja karena kalau dengerin aja itu bukan active learning gitu. Oke. Nah, jadi ini ya, ini yang apa namanya udah official gitu ya. Bahwa kan ya kita sekarang tahu ya teman-teman ya kan. Apa namanya kayak sekarang kan kita kurikulum merdeka ya kan. Kalian ada nggak yang di SMA itu nggak ngambil fisika teman-teman? Atau kurikulum merdekanya nggak ngambil fisika tapi harus ikut fisika? Ada nggak yang di sini? Oke, ada juga ya yang nggak ngambil fisika dan tapi akhirnya fisika gitu ya. Oke, nah ya udah. Jadi di sini ya kita coba baca-baca dulu aja informasi-informasinya gitu ya. Dan apa namanya? Jadi ini ya ini kayak di sini. Nih ya, jadi ini teman-teman. Untuk matematika IPA gitu ya dan fisika gitu ya atau yang SMITB buat yang teknik. Buat yang teknik itu kita bakal belajar nanti itu ada namanya itu fisika, matematika, mekanika dan gelombang gitu ya teman-teman ya. Oke? Itu adalah ya apa namanya ada fisika matematika dan gelombang. Nah, untuk SMITB ini soal-soal mengenai matematikanya itu adalah dia tuh mirip kayak matematika dasar, teman-teman. Oke. Dan SMITB itu suka banget sama hal yang namanya itu adalah kalkulus. Jadi yang bangsanya fungsi, turunan, integral, segala macam, trigonometri itu ITB itu jatuh cinta banget lah sama materi-materi yang kayak gitu, teman-teman. Jadi nanti ketika kita belajar MTK gitu ya, itu apa namanya, ya kita bakal belajar banget banyak banget tentang kalkulus. Nah, kalian tenang aja karena kebetulan kalkulus itu adalah aku paling suka ngajar kalkulus teman-teman dan biasanya yang anak-anak yang aku ajarin kalkulus mereka jadi bisa semua, oke? Karena apa namanya, aku juga megang kelas matematika, jadi nanti bakalan aku ajarin juga gitu ya. Gimana caranya buat kalkulus. Jadi makanya kenapa program Simakara itu aku bilang ya relevan buat semua ujian mandiri karena emang dari segi strategi, kurikulum, dan tutor juga udah aku briefing gitu bahwa ya kita tuh bisa gitu loh, bisa kita generalisasi semua materinya. Jadi kalian belajar sekali tapi langsung belajar untuk apa namanya ya semua ujian mandiri kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi buat yang matematika ini ntar bakal aku bahas juga di kelas matematika. Nah kita mungkin sekarang fokusnya tuh ke sini ya, bagian fisika, matematika, dan gelombang. Oke? Jadi gini, teman-teman ya. Kita mungkin balik dulu gitu ya. Apa namanya ketika kita ngomongin fisika, apalagi teknik gitu kan ya. Nah, teknik itu dia wow, itu mah bakalan berteman bersahabatan gitu ya teman-teman ya sama fisika ya. Jadi kalian tuh harus bisa gitu ya. Dan ini aku mau coba untuk ngubah mindset kalian dulu bahwa fisika ini udah pasti 100% kepake di kuliah nanti apalagi ITB. ITB itu ada TPB, oke? Okay? Jadi ibarat kalau kalian masuk ITB, kalian tuh dalam tanda kutip UTBK-nya 2 kali gitu. Kalian udah masuk ITB nih, ya kan ya di tahun pertama. Tahun pertama tuh ada TPB. TPB itu adalah aku agak lupa namanya apa ya, tapi pokoknya tes titik-titik bersama gitu. Intinya tuh kayak ujian lagi gitu ya. Jadi kalau di ITB itu kalian masuk ke fakultasnya dulu gitu ya. Tapi kalian itu belum masuk ke jurusan yang kalian mau. Buat kalian masuk ke jurusan yang kalian mau, itu kalian diuji lagi, gitu. Oke? Okay? Di ranking lagi gitu. Apakah kalian bisa masuk ke jurusannya atau enggak? Bakalan di ranking lagi segala macam. Jadi setelah kalian masuk ITB, kalian bakal ada ujian lagi. Nah, kalau misalnya kalian nggak lolos ujian, ya kalian nggak masuk jurusan yang kalian inginkan. Kayak gitu.
Oke. Dan ini itu adalah benar-benar fisikanya itu yang mendarah daging gitu ya. Fisika, matematika, kimia itu mendarah daging banget di TPB. Tahap persiapan bersama ya, gitu. Oke, itu benar-benar bakal mendarah daging banget di situ. Jadi cara pandang kalian adalah untuk kelas ini gitu ya. Oke, ya kita semua pasti berharap lah lolosnya di SNBT. Ya nggak? Apa namanya kayak ya kita berharap lah tuh semua apa namanya di SNBT, ya kan? Tapi ubah cara pandang kalian. Kalian ikut kelas fisika ini itu bukan cuman hanya untuk persiapan ujian mandiri, tapi kalian pelajarin ini untuk bekal kalian nanti ketika berkuliah. Paham nggak? Jadi kayak ya udah apa namanya ya udah anggap aja ini adalah ya pre pre university lah ya teman-teman ya. Oke. Sebelum kalian masuk, sebelum kalian nanti belajar di TPB, sebelum kalian masuk ke materi-materi dagingnya ITB gitu ya. Kalian belajar dulu gitu sama aku. Oke. Kalian mau masuk teknik, mau masuk apa gitu ya. Itu yang ada fisikanya gitu ya. Jadi ikut kelas aku ini adalah sebagai kelas pendahuluan. Oke. Itu adalah yang mau aku sampaikan dulu ke kalian. Jadi kayak ya udah apa namanya ya kita semua berharap di SNBT lah. Tapi nanti ketika kalian keterima SNBT pun, kalian mau ikut kelas aku itu nggak masalah, oke? Okay? Karena kalian bisa pandang ini adalah sebagai ya udah bekal kalian ke PTN nanti, gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan masuk gitu ya, bahwa aku bakal coba jelasin dulu untuk domain-domain dari fisika itu sendiri, gitu ya. Jadi sebenarnya ya, di sini kayak aku mau coba untuk ngerestrukturisasi dulu gitu ya, apa yang apa namanya kayak ya kita kan biasanya itu bilang oke fisika itu dia adalah rumus teman-teman ya nggak fisika itu adalah rumus. Nah ini sebenarnya ada salah, oke. Jangan pernah berpikiran bahwa oh fisika itu adalah rumus, itu adalah salah besar, mindset yang salah besar. Karena kalau misalkan udah apa namanya udah berorientasi kayak oh ya udah fisika berarti gue harus ngafal rumus yang banyak gitu. Nah itu ada salah gitu teman-teman ya, oke. Karena sebenarnya fisika ini ya alasannya dulu deh. Alasan kenapa ada cabang ilmu fisika. Kira-kira kenapa teman-teman? Kayak kenapa tiba-tiba lahir cabang ilmu fisika gitu. Nah, coba kita pikirin dulu ya. Kira-kira tuh kenapa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya fisika ini lahir itu karena apa? Karena ada yang namanya adalah fenomena gitu ya. Fenomena atau hukum alam gitu. Oke. Nah, jadi ini yang sebenarnya yang di apa namanya kayak ya, ya cara kita belajar fisika. Fisika itu adalah sebenarnya adalah ilmu yang mengajarkan kita untuk memahami bagaimana fenomena atau hukum alam itu bekerja, gitu. Oke. Jadi fisika ini bukan rumus, ini salah, gitu ya. Fisika ini adalah ya udah, dia adalah ya fenomena atau hukum alam. Nah, fenomenanya ini akhirnya dideskripsikan gitu ya. Dideskripsikan dalam bentuk matematika gitu. Jadi ya intinya nih kayak gini teman-teman. Oke. Nah fisika ini dia itu lahir dari fenomena atau hukum alam. Akhirnya dideskripsikan dalam matematika. Contoh gitu ya. Contoh ya kan. Ya dulu tuh ya si Newton lah yang udah ini banget kan. Apa namanya udah famous lah ya kan ya. Si Newton aja kayak dia ya kepikiran gitu kan. Cuman gara-gara ngeliat ada ya apa namanya ada apel jatuh gitu kan ya. Dia lagi di sini ya kan. Nah ini ada apel jatuh ya kan ya. Nah, terus dia akhirnya bisa tiba-tiba menemukan, oh, ya udah, ini adalah ya fenomena alam gitu loh, ya kan? Cuman sesimpel ya udah ada apel jatuh gitu. Jadi prinsip berpikirnya fisika itu dibalik gitu ya. Jangan dari rumus dulu gitu ya. Akhirnya kita apa namanya? Ya udah, ya kita hafalin rumus aja, rumus ke soal, enggak gitu. Nah, ketika aku ngajar fisika, parameter utama aku adalah kalian tuh paham logiknya gitu ya. Lebih ke gimana caranya alam bekerja. Itu aja sebenarnya. Jadi, nah parameter utamanya itu adalah ya dari belajar fisika. Nah, kita tuh bisa paham
logika gitu ya. Logika bagaimana alam bekerja gitu. Oke. Jadi ini adalah parameter utamanya gitu. Ya kita benar-benar pure paham logika. Nah, ketika kita paham logika, ini berarti kita itu paham alasan-alasannya gitu. Oke? Ingat pertama kali itu jangan rumus gitu ya. Jangan pernah mikirin rumus dulu, tapi pikirin dulu logikanya gimana. Oke? Itu adalah yang harus kita pikirin dulu. Jangan mikir rumus, tapi pikirin logikanya. Sekarang gini, ya udah kita tahu ya, kenapa sebuah apel bisa jatuh ke bawah, teman-teman. Nah, kira-kira dia karena apa? Ada gravitasi. Oke, betul. Ada gravitasi, gitu ya. Sip. Nah, ada gravitasi. Oke. Nah, sekarang kita pahamin lagi buat logiknya, gitu ya. Ini ada benda diem, ya kan? Ini diem nih. Nah, sekarang si benda ini, dia tiba-tiba bergerak, teman-teman. Nah, dia tiba-tiba gerak. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dia bisa gerak? Ada gaya dorong dan Oke, lainnya. betul. Ada gaya, sebutannya gaya ya, atau ada dorongan, ada energinya, ya kan? Betul kan? Ada gaya, ada energi, makanya akhirnya dia bergerak, ya kan? Ada yang menarik, ada yang mendorong, oke? Ya udah, pure bener-bener dari logik dulu, gitu ya. Jangan pernah dari rumus dulu. Oke, bolehlah ada angin, tapi kan kalau ada angin berarti kan kita analisis lagi, oh, angin ini menyebabkan ya dia kan apa ya, kalau misalnya ada angin kan ya dia ketiup kan. Akhirnya dia ujung-ujungnya juga memberikan dorongan, ya enggak? Jadi ya kata kuncinya adalah ketika dia diam bergerak, maka di sini ada dorongan atau tarikan, gitu ya. Nah, ada dorongan atau tarikan. Nah, yaudah, ya kayak gitu aja, oke? Nah, ya contoh lagi gitu ya. Ini kita ke ya mungkin ke apa namanya? Contoh lainnya, selain yang ini, katakan deh, ada sebuah pair gitu ya. Ini ada sebuah pair, ya kan? Nah, sebuah pair ini kan dia apa? Geraknya bolak-balik kan? Ya nggak? Nah, sekarang oke lah, ini ada sebuah pegas gitu ya, sebuah pair kita gantungin, ada sebuah benda gitu ya. Nah, dia kan secara natural bakalan ketarik ke bawah kan? Ya nggak? Dia kan secara natural ini bakal ya ketarik ke bawah kan? Karena adanya gravitasi, ya nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, nah kalau kita menggantungkan benda kayak gini, dia kan seharusnya jatuh ke bawah, ya nggak? Tapi sekarang, kenapa dia nggak jatuh kalau kita gantung? Dia nggak jatuh tuh karena apa? Ayo, ya kan dia harusnya jatuh, ya kan? Nah, ya tapi dia ketahan kan? Ya nggak? Nah, betul. Kata kuncinya gitu. Ada yang nahan. Udah sesimpel gitu aja. Dia, ya kenapa nggak jatuh gitu ya? Nah, kenapa nggak jatuh? Jatuh itu ya karena sesimpel ada yang nahan gitu. Ada yang nahan. Nah, ya karena ada yang nahan ini, ya makanya akhirnya ntar ya lahirlah, oh berarti ini ada yang nahan, berarti kita bisa buat dia ada sebuah gaya tahan lah gitu, atau gaya pegas gitu ya. Nah, ketika secara logika dia seharusnya jatuh, oke lah, berarti dari hasil sini kita dapat, oke dia ada namanya gaya gravitasi. Oke, ada gaya gravitasi. Nah, sederhananya kayak gitu. Oke. Jadi nanti gitu ya, ketika nih ya, ketika ada sebuah kasus gitu ya, ini ketika ada sebuah kasus, ya kasus itu bisa macam-macam, kayak yang contoh aku bilang tadi gitu ya teman-teman ya. Oke, ada sebuah kasus nih, oke ada benda jatuh dari atas turun ke bawah, shoot gitu kan. Ya kenapa dia jatuh? Karena ada gravitasi gitu. Ada gravitasi, ntar konsekuensinya apa? Ya udah konsekuensinya berarti dia akan dipercepat bendanya gitu. Akan dipercepat dari yang tadinya diem bakal jatuh makin cepat, makin cepat, makin cepat gitu ya. Oke, terus katakan oke ada benda kegantung. Nah ya benda kegantung. Kalau misalnya dia nggak jatuh, berarti logikanya gimana? Oh ya udah, kalau dia nggak jatuh, berarti ya logikanya ada yang nahan. Oke, paham cara berpikirnya teman-teman? Benar-benar kayak kita pelajarin apa namanya? Benar-benar kayak ya udah dari fenomenanya.
gravitasi itu adalah sesuatu yang membuat apa namanya sesuatu yang menarik kita ke pusat bumi. Jadi itu alasan kenapa benda jatuh, Akmal. Oke, itu adalah definisi untuk gravitasi. Jadi katakan ada benda dijatuhin, dia jatuh ke bawah kan, dia nggak terbang kan? Ya nggak? Itu karena adanya gravitasi kayak gitu. Oke? Jadi cara berpikir fisika itu nanti jangan ke rumusnya dulu, tapi pahami dulu fenomenanya. Dari ada kasus, kalian dapetin dulu logikanya gimana. Nah, di sini, kalian pikirin gimana cara bekerjanya gitu. Nah, gitu ya. Ada sebuah kasus, pikirin dulu buat logiknya, gimana cara bekerjanya, dan ya udah ada hukum alam apa aja yang di situ gitu loh. Oke? Benar-benar kayak pure di logik. Nah, kita harus pahamin dulu fenomenanya. Oke? Jangan pernah dulu pikirin pakai rumus apa, tapi selalu pahamin fenomenanya, teman-teman. Gitu ya. Ada sebuah kasus, kalian pahamin dulu buat fenomenanya gimana. Atau cara kerjanya gimana. Contoh, gini ya, contoh ya. Misalkan di sini ada sebuah turunan. Gini, oke. Nah, terus kita taruh bola di sini. Oke. Nah, sekarang sesuai dengan logika kita, apa yang bakal terjadi sama bola tadi? Ini kita taruh kayak gini. Dia kira-kira bakal si bolanya tuh bakal ngapain? Turun, gelinding, ya kan? Meluncur, gerak turun segala macam. Oke? Nah, yaudah, ya kayak gitu aja gitu loh. Oke, berarti kalau kita lepas, dia bakal meluncur. Berarti buat logikanya gimana? Pas di bawah sini, dia punya kecepatan kan? Ya nggak? Dia jadi punya kecepatan gitu. Nah, ya udah. Nah, sekarang katakan ini ada lagi nih, naikan gitu ya. Ini ada lagi nih kayak naikan. Ya kita bayangin lagi, oke dia gini nih punya kecepatan, punya kecepatan, punya kecepatan. Nah, akhirnya dia bakalan ngapain teman-teman? Pas di ujung sini. Bakalan meluncur kan? Ya nggak? Bakal meluncur, 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 meluncur. Nah, tapi dia geraknya ya udah ya kita anggap kita ya kayak lempar bola ke atas gitu ya. Ya dia kan bakal geraknya gini. Ya nggak? Nah, sampai sini kebayang nggak teman-teman? Kayak proses logik yang ada di dalam contoh ini. Nah, kebayang ya? Jadi kayak benar-benar ya udah kalian pahami dulu prosesnya, pahami dulu fenomenanya, gimana logikanya, ada apa aja ya di situ yang apa namanya yang terlibat gitu ya. Fokus di analisis dulu. Jangan pernah pikirin dulu pakai rumus apa. Oke? Ini adalah tips, bukan tips sih. Ini adalah mindset utama yang harus dipelajari ketika kita belajar fisika. Gitu. Nah, bisa aja. Nah, kalau misalnya ininya sangat-sangat tinggi gitu ya, dia bisa aja tuh nggak meluncur, tapi bisa aja cuma sampai sini, akhirnya balik lagi. Ya kan? Nah, gitu. Jadi ya kasusnya tuh bisa macam-macam, bisa diapa-apain aja gitu ya. Jadi kayak ya udah jangan pakai rumus. Makanya kalau misalnya ada kayak rumus cepat ya enggak. Fisika tuh nggak bakalan bisa dikerjain pakai rumus cepat, teman-teman. Itu kalau misalnya apa namanya pakai rumus cepat itu dia gagal. Belajar fisika tuh gagal gitu. Karena konsep fisika itu sebenarnya adalah bagaimana caranya kita mengembangkan gitu ya. Jadi iya fisika itu adalah gimana cara kita mengembangkan gitu ya. Mengembangkan ada suatu fenomena, oke? Okay? Mengembangkan suatu fenomena menjadi sebuah bentuk matematika. Itu. Nah, kalau misalnya kita pelajarin bentuk matematika dulu baru suatu fenomenanya, jelas itu kebalik. Oke? Okay? Karena dia ya nggak boleh kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Nah, coba ketik satu yang paham. Oke, sip. Nah, gitu ya. Oke, jadi cara mainnya adalah kayak gitu. Jadinya nanti aku bakal ngajarin kalian itu adalah nih ya, nih kalau misalnya apa namanya ya cara aku ngajar gitu ya.
strategi aku ngajar, itu adalah aku bukan ngajarin kalian rumus. Enggak. Tapi yang aku ajarin itu adalah bagaimana caranya kita menganalisis suatu fenomena. Gitu ya. Menganalisis suatu fenomena dan aku bakal ngajarin kalian bagaimana caranya suatu fenomena ini kalian buat untuk menjadi sebuah persamaan matematika. Oke. Ini adalah yang nanti bakal aku ajarin ke kalian. Oke. Aku bakal ngajarin bagaimana caranya kita menganalisis suatu fenomena atau hukum alam yang terjadi gitu ya. Terus nanti bakalan bentuk ke persamaan matematika. Tenang aja buat yang belum paham materinya, karena aku bakalan ngajarin kalian dari dasarnya, dan tentunya bisa langsung diaplikasikan di soal-soal SMITB nanti ataupun UM-UGM. Kayak gitu. Oke? Ya mungkin nanti suatu saat gitu ya, kayak bisa aja aku tiba-tiba kayak ngasih apa namanya kayak ya kelas tambahan ya teman-teman ya. Jadi ya pokoknya kita benar-benar di kelas itu bakalan tempat diskusi kita lah. Oke? Tapi udah aku proyeksiin kira-kira bakal keburu kok dalam sesi waktu yang kita bakal belajarin gitu. Oke, ini yang bakal aku ajarin suatu fenomenanya. Nah, sekarang ketika kalian udah paham, oke, fisika itu adalah berdasarkan fenomenanya. Nah, sekarang kita bakal bahas ada fenomena apa aja sih gitu ya. Ada fenomena apa aja sih gitu ya. Atau fenomena atau hukum alam apa aja. Nah, ini yang bakalan kita pelajarin hari ini gitu ya. Untuk apa namanya ada fenomena atau hukum alam apa aja gitu. Oke, nah jadi kita bakal masuk ke materinya gitu ya. Bahwa gini ya teman-teman ya, ketika kita ngomongin sebuah fenomena gitu ya. Di sini ada ya fenomena fisika lah gitu ya. Dia tuh ada beberapa cabang yang bisa kita pelajarin teman-teman. Oke. Sekarang aku bakal pakai analogi ke gimana caranya apa namanya yang udah kita tahu dulu deh, gitu ya. Nah, sekarang sesimpel kayak gini. Misalkan ada kasus benda bergerak. Sesimpel benda bergerak. Ya kita sering lah pasti tiap hari ngeliat benda bergerak. Setuju nggak? Ini kan fenomena umum kan? Ya nggak sih? Kayak ya udah benda gerak gitu lah. Sesimpel benda gerak aja. Ada benda, dia gerak gitu ya. Nah, dari fenomena benda bergerak ini aja, nah kita tuh bisa analisis beberapa hal gitu. Yaitu adalah pertama yang bisa kita analisis adalah kenapa dia gerak, ya nggak? Nah, kenapa dia gerak? Yang kedua, bagaimana dia bergerak, ya kan? Bagaimana dia gerak? Terus yang ketiga, apa namanya? Ya kenapa dia gerak? Bagaimana dia gerak? Dan ya kita bisa juga apa namanya kayak cari eh ya udah apa namanya kayak ya konsekuensi dia gerak tuh apa gitu. Oke? Iya, betul. Benar-benar pure dampak dan efek gitu ya. Konsekuensi dia gerak tuh apa gitu ya. Ini sesimpel benda gerak aja, teman-teman. Ya nggak? Pertama, yang bisa kita lihat nih, yang bisa kita analisis aja ya. Contoh deh, ya kayak tadi gitu ya. Ada benda. Dia gerak nih. Nah, yang kita bisa pelajari itu pertama, kenapa? Ya, kok dia bisa gerak sih? Gitu ya. Ya, kenapa dia bisa gerak sih? Terus yang kedua, gimana dia gerak? Ya nggak? Contoh gini. Nah, kalau kita menggerakkan benda yang kotak sama yang bulat. Nah, jawaban dari masing-masing ini kan beda. Ya nggak? Jadi kayak ya contoh bendanya beda, tapi pertanyaan-pertanyaan ini juga jawabannya beda gitu. Oke? Contoh, ya kotak gitu ya. Nah, ya hukum alamnya adalah kalau misalnya nggak ada apa-apa, nggak ada torongan, nggak ada dorongan atau nggak ada tarikan, bendanya bakal gerak nggak teman-teman? Bendanya bakal diem kan? Ya nggak? Kalau kita nggak dorong dia, kalau dia nggak tarik dia,
bendanya bakal diem kan? Ya nggak? Nah, itu adalah hukum alam yang pertama gitu ya. Ya, itu juga bisa kayak kenapa dia diem. Oke. Nah, sekarang ya kenapa dia gerak? Oke, sekarang dia gerak ini karena dia ditarik nih. Dia ditarik sama Andi gitu ya. Ada orang yang narik dia. Oke. Ada orang yang narik dia. Itu kenapa dia gerak? Karena oh dia didorong sama Andi. Dia ditarik sama Andi. Oke. Nah, sekarang bagaimana dia gerak? Si kotak ini dia geraknya gimana? Berarti bakalan nggak geser kan? Ya nggak? Dia kayak geser gitu kan? Dia geser. Nah, sekarang konsekuensi dia gerak apa teman-teman? Bendanya pindah. Oke, betul. Bendanya pindah gitu ya. Nah, konsekuensinya bendanya pindah jadi ke sini katakan. Atau konsekuensi lainnya apa? Ya dia jadi bergerak, punya kecepatan. Oke? Dia punya bergerak, punya kecepatan. Nah, sekarang ya kalau misalnya kita pakai benda yang bulat gitu ya, jelas bakal beda, ya kan? Oke, ya sekarang kenapa dia gerak? Katakan oke lah sama-sama, tapi dia sekarang didorong nih sama si Andi, ya kan? Si Andi dia dorong nih, dor gitu. Sekarang dia geraknya gimana? Gelinding. Dia geraknya bakal gelinding, betul, gelinding. Oke, gelinding. Nah konsekuensinya apa? Ya udah, dia bisa punya kecepatan, terus dia berpindah, ya kan? Nah, ya kayak gitu, gitu loh. Oke, jadi ini kayak kita bakal mulai kayak udah sesimpel benda bergerak gitu ya. Sekarang ya benda bergerak aja yang kita bisa analisis. Pertama, ada alasan kenapa dia gerak. Yang kedua, bagaimana dia gerak. Yang ketiga, konsekuensi dia gerak. Jadi dulu tuh orang-orang fisikawan tuh yang mikir kayak gini gitu. Dia sesimpel ngeliat ada benda nih gerak nih. Benda gelinding ya. Dia mikir kenapa ya bisa gelinding ya? Gitu. Kayak apa sih yang menyebabkan dia gelinding gitu ya? Kayak ya udah terus ya konsekuensinya apa? Kalau kalau gue mau atur gimana cara dia geraknya bisa nggak? Nah, ya kayak gitu ya. Dari suatu fenomena-fenomena yang ada. Nah, sesimpel dari ini aja gitu ya. Ada apa namanya kayak contoh gitu ya teman-teman ya. Iya, friendly itu apa namanya kayak ya ya udah dari fenomena dia dapat akhirnya apa rumus matematika. Jadi rumus matematika itu sebenarnya cuman kayak ibarat ya udah nih kita tahu fenomenanya. Ya kan? Terus kita mau atur sedemikian rupa gitu loh supaya dia itu bekerja kayak yang kita mau. Nangkap nggak? Ya contoh gini, ya kita paham kan bahwa roda bisa menggelinding, ya kan? Nah sekarang ya dari sesimpel roda menggelinding aja gitu ya, akhirnya dia buatlah, oh ya udah gimana ya sekarang ya caranya gue buat rodanya tuh menggelinding, katakan ya gue mau si rodanya ini gelinding dengan kecepatan 10 km/jam, ya kan? Nah ya udah, ya ketika kita punya goalsnya, punya fenomenanya, ini kan target kan, ya nggak? Nah ini kan target nih, goalsnya ya. Ini adalah goals kecepatan, ya nggak? Nah ini kan apanya? Ya fenomenanya kan. Nah ya udah, ada fenomenanya yang udah tahu. Kita punya goalsnya. Oke, gue mau buat sekarang roda ini kecepatannya 10. Nah gimana caranya gitu ya? Nah ini baru. Nah gimana caranya? Nah baru deh. Ini pakai rumus fisika. Oke, nangkep kerangka berpikirnya teman-teman? Gitu ya. Jadi sebenarnya rumus ini itu dipakai ketika kita punya suatu goals tertentu gitu. Yang kita mau. Fenomenanya ya fenomena basic kayak gini. Oke, sesimpel ada menggelinding gitu. Oke lah, ya gue tahu benda kalau didorong dia jadinya gelinding. Punya kecepatan. Sekarang gue mau kecepatannya itu 10 km/jam. Nah, gue punya goalsnya. Nah, gimana cara gue bikin si roda ini bergerak dengan kecepatan 10 km/jam? Ya udah, gue pelajarin fisikanya, gue buat persamaan matematikanya. Akhirnya, ya udah, gue tahu gimana caranya. Oke, sampai sini nangkep ide utama dari fisika, teman-teman. Nah, paham ya? Ya, ketika kita ngomongin fenomena di dunia ini, itu banyak banget, oke? Ya udah sesimpel benda digantung, ya kan? Benda digantung aja kan juga punya ininya.
ya kan? Atau contoh jembatan gitu ya. Ya kalian mau mau ngebangun sebuah jembatan gitu. Ini gimana caranya biar nggak jatuh, ya kan? Nah, itu kan juga sama gitu kan. Juga ya udah ada hitungannya supaya dia tuh biar nggak jatuh. Nah, kan mau buat gedung gitu kan. Mau buat apa, buat apa, buat apa ya kan. Atau listrik gitu ya. Listrik kan juga fenomena fisika kan. Ya, kayak fenomena alam kan. Atau panas gitu kan. Kayak kipas angin, AC ya. Semuanya ya orang fisika tuh ilmu mempelajari dunia gitu kan. Ilmu mempelajari fenomena-fenomena apa aja yang ada di dunia itu semuanya itu ada gitu ya teman-teman ya. Rumus fisikanya semua ada. Jadi kayak ya udah jangan pernah pelajarin dari rumusnya dulu, tapi pelajarin dari fenomenanya dulu. Dia ceritanya tentang apa? Dia itu mau nyari apa? Nah, kita tuh kapan kita harus pakai suatu konsepnya? Itu adalah ide utama dari belajar fisika. Itu yang mau aku coba untuk set ulang lah mindset kalian gitu ya. Yang di sekolahnya belajar fisika itu dari rumus, yang dari cuman disuruh ngafalin rumus, terus ini segala macam. Udah itu abaikan aja gitu ya. Karena cara kerjanya tuh nggak kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kalian bakalan jadi mumet sama fisika gitu. Nah, karena sesimpel ya udah ya cara berpikir fisika itu adalah bagaimana kita paham logik dan bagaimana alam itu bekerja. Itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, coba ketik satu yang paham. Sekalian absen ya teman-teman ya. Oke, sip, mantap. Nah, kayak gitu ya. Oke. Ya udah, sekarang kita bakal lebih ngedalamin lagi gitu ya. Akhirnya gini ya, ada benda gerak nih, ya kan? Akhirnya ya udah, kita udah tahu kan idenya kan, ya nggak? Nggak, apa namanya kalau lupa ini aku yakin nggak sih, kita ya. Oke? Nah, jadi ini ya, ini ada apa namanya kayak, ya pokoknya dari benar-benar eh, sebab akibat ya teman-teman ya. Oke, ada sebab, ada akibat. Itu aja prinsipnya. Ada sebab, terus ada akibat. Oke? Nah, yaudah, ini sekarang ilmu-ilmu ini itu dia kembangin akhirnya adalah oke ada cabang ilmu yang mempelajari tentang benda bergerak yaitu namanya adalah kinematika gitu ya. Ini dia namanya adalah kinematika dan dinamika gitu. Oke, ini adalah cabang ilmunya gitu ya teman-teman ya. Kayak benar-benar ya udah yang dipelajari banget di sini gitu ya. Ada kinematika sama dinamika. Kinematika itu kita bakal pelajarin tentang konsekuensinya dia. Oke. Jadi konsekuensinya tuh kayak tadi ya dia punya kecepatan, dia punya apa, dia punya apa, dia punya apa, dia bergerak, bergeraknya seberapa jauh, gimana cara geraknya, segala macam itu bakal dibahas di kinematika. Kalau dinamika itu kita bakal pelajarin kayak kenapa dia gerak. Oke? Nah, ini adalah cabang fenomena fisika yang pertama. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi pertama itu ada kinematika dan dinamika. Ini berlaku ke semua benda bergeraknya apapun itu apa namanya ya udah dia pokoknya buat semua benda lah yang ada di dunia ini gitu. Nah, SMITB itu fokusnya ke kinematika sama dinamika gitu ya teman-teman ya. Iya betul. Jadi kinematika itu kita bakal belajar tentang gerak gitu ya teman-teman ya. Nah, si kinematika dan dinamika ini dia ini adalah dia termasuk ke dalam mekanika. Oke. Jadi apa namanya kalau mekanika ini dia adalah ilmu ilmu yang mempelajari pergerakan benda. Nah, gitu ya. Oke. Jadi cabang yang pertama itu adalah belajar tentang mekanika. Bagaimana ilmu yang mempelajari tentang pergerakan benda. Dan kedua itu ada kinematika sama dinamika. Kinematika fokusnya tuh ke konsekuensinya, gimana cara dia geraknya. Dinamika itu belajar tentang kenapa dan alasan dia bergerak. Oke. Itu adalah cabang fisika yang pertama. Dan ITB itu mempelajari itu materinya. Oke, mekanika, kinematika, dan dinamika.
Oke, sampai sini bisa ditangkap teman-teman. Nah, jadi contohnya ya kayak gini ya, buat apa namanya? Jadi kalau kinematika kita nggak peduliin gaya penyebabnya, enggak. Jadi kita fokus ke bagi apa namanya kayak dia tuh geraknya itu kemana, gimana, ya kan ya. Dan kalau misalnya dinamika itu dia bergerak kayak kenapa dia gerak. Tapi ingat semua ini itu berkesambungan gitu ya, berkesinambungan satu sama lain. Jadi ya udah apa namanya benar-benar yang kita pelajari itu ntar berdasarkan dari fenomenanya tuh kayak gimana. Oke? Nah, kayak gitu ya teman-teman ya untuk ide utamanya. Nah, baru sekarang kita bakal breakdown ada cabang-cabang apa aja gitu ya. Ada cabang ilmu apa aja yang ada di fisika untuk mempelajari alam semesta ini. Oke? Nah, kita bakal masuk ke yang tadi gitu ya. Ketika kita ngomongin fisika gitu ya. Ini yang tadi kita udah dapat ya kan. Pertama ada namanya adalah mekanika ya kan. Atau dia adalah ilmu yang mempelajari benda gerak, ya kan? Pokoknya fenomena benda gerak ini bakal dibahasnya di bagian mekanika. Di mana di bagian mekanika ini ada dua lagi, ada namanya adalah kinematika, ya kan? Ada namanya adalah dinamika, oke? Nah, kinematika itu adalah kita bakal pelajarin dia bagai apa namanya kayak gimana dia gerak, oke? Ini dia akan kita pelajari tentang konsekuensi gerak, gitu ya. Ada gerak, maka gimana konsekuensinya dan istilah-istilahnya apa aja. Ah, oke, nah kayak gitu ya. Nah, terus untuk yang kedua itu adalah dinamika, oke. Di bagian dinamika ini ya kita bakal belajar gimana dia gerak, oke. Jadi gimana dia gerak bakal dibahas di bagian dinamika. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus cabang yang lain itu ya, ini kan adalah benda bergerak, ya kan. Terus satunya lagi itu ada namanya getaran dan gelombang. Oke, ini dia ada getaran dan gelombang. Jadi getaran dan gelombang ini adalah kita akan belajar fenomena ya udah semua yang bergetar dan semua yang berbentuk gelombang. Nah, contoh yang berbentuk gelombang tuh apa aja sih teman-teman? Yang kalian lihat? Ya katakan ada air ya kan? Ada air ya kan? Ada suara ya kan ya. Terus ada tali ya kan ya, senar itu kan semua benda bergetar kan atau fenomena tentang getaran. Ya nggak? Pokoknya benda yang bergetar, benda yang berbentuk gelombang itu ada cabang ilmunya sendiri. Kita bakal bahas di domain getaran dan gelombang, gitu ya. Dimana ya udah di bagian sininya adalah ya banyak gitu ya. Nah sebenarnya sih kalau misalnya mau dipecah lagi ya, dia bukan getaran dan gelombang, tapi ada namanya gitu ya. Dia namanya itu adalah gerak harmonis, gitu. Jadi nama fenomenanya itu bukan getaran dan gelombang, tapi nama fenomenanya adalah gerak harmonis teman-teman. Jadi dari gerak harmonik ini dia bakalan menimbulkan adanya getaran dan gelombang, gitu ya. Nah, itu adalah ide utamanya yang bakal kita pelajari. Dan ITB itu mengujikan kedua cabang ini aja, teman-teman. Oke? Jatuhnya itu lebih dikit daripada UM UGM karena UM UGM itu bisa jadi semua bapak itu keluar, gitu ya. Jadi kayak aku udah apa namanya udah coba ngeploting gitu ya di bulan Mei ini kita bakal tamatin mekanika sama getaran dan gelombang. Nanti di bulan Juni sampai Juni akhir kita bakal bahas domain-domain fisika yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Nah, terus ada lagi gitu ya. Cabangnya itu kita bakal mempelajari tentang namanya adalah termodinamika gitu ya. Ini apa namanya cabang yang lainnya lagi gitu ya. Termodinamika. Ini kita bisa pahamin dari katanya. Nah, tadi kita udah belajar dinamika tuh artinya apa? Gimana kan? Kayak kenapa kan? Ya nggak? Dan di sini ada termo. Nah, termo tuh artinya apa? Panas, ya kan? Nah, di sini kita bakalan mempelajari tentang panas.
dan suhu gitu ya. Panas dan suhu itu kita bakal pelajarin di termodinamika. Oke. Terus ya udah ada mekanika, ada gerak harmonik, terus ada termodinamika, terus ada oh, ada tentang kelistrikan gitu ya. Listrik dan magnet. Oke. Ini juga termasuk fenomena fisika kan, yang kita juga rasakan dan itu ada kan, ya nggak? Ya kita kalau misalnya listrik ya buat ngecas HP, ngecas laptop kan semua butuh listrik kan, ya nggak? Dan magnet itu juga ada gitu ya teman-teman ya. Itu juga fenomena alam yang kita pelajari. Jadi ini bakal balik tentang panas, benda gerak, gerakannya apa namanya getaran dan gelombang, listrik magnet, terus satu lagi, oh ini dia yang namanya adalah ya cabangnya itu adalah fisika kuantum. Oke. Di sini fisika kuantum itu kita juga bakal pelajarin. Persis simpelnya aja karena kalau tingkat kuliah ini udah skip banget gitu ya teman-teman ya. Iya, ini fisika kuantum. Fisika kuantum itu atau fisika modern gitu ya. Ini kita bakal belajar banget tentang yang namanya adalah cahaya gitu ya. Ini kita bakal mempelajari sifat tentang cahaya gitu. Oke. Dan yaudah, yang satu lagi tuh ada namanya adalah cahaya dan optik sih. Cahaya dan optik. Gitu ya. Ini kita mempelajari tentang ya udah aplikasi atau gelombang cahaya secara keseluruhan lah. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Iya, sebenarnya ada banyak banget ya. Fluida juga ada ya kan ya. Tapi sebenarnya tuh fluida itu bisa kita masukin ke bagian mekanika. Nah, karena kan dia kan juga apa namanya kayak namanya tuh sebenarnya dinamika fluida gitu ya teman-teman ya kayak ya udah di bagian ini tuh padat banget tuh. Di bagian dua ini itu benar-benar sepadat itu dan jadi kayak emang strategi aku adalah di bulan Mei itu kita bakalan bahas kedua ini habisin sisanya itu bakal kita bahas di bulan Juni gitu ya dan ini adalah materi SMITB gitu ya ini materi SMITB ya kan tapi kalau keseluruhan itu adalah materi UM UGM oke. Nanti cabangnya itu bakal ada banyak banget. Jadi dia benar-benar kayak ya udah apa namanya kayak ya mengular gitulah ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau fluida dia masuknya tuh ke dinamika fluida. Oke, tapi kalau secara garis besar itu apa namanya? Nah, bahkan sebenarnya gerak harmonik aja tuh bisa masuk ke kinematika sih, gitu. Dia karena emang mempelajari bagaimana konsekuensi benda bergerak. Nah, getaran dan gelombang itu kan termasuk konsekuensi sebenarnya. Ya kan? Jadi itu bisa masuk ke kinematika juga. Tapi secara garis besar ini yang domain-domain besar yang bakalan kita pelajari gitu. Oke, teman-teman, sampai sini bisa diikutin. Nah, jadi ibaratkan ini adalah kayak pohon. Oke. Nah, ini ibaratkan dia tuh kayak pohon. Jadi namanya pohon itu kita punya yang namanya adalah akarnya. Oke. Nah, kita punya yang namanya adalah akarnya. Gitu ya. Ini ada akar-akarnya nih. Nah, sekarang akar-akarnya ini apa? Akar-akarnya ini di bagian apa namanya? Ini ya. Ini pohonnya. Di bagian akar-akarnya itu adalah ada beberapa hal. Pertama, ada namanya tuh fundamental fisika dulu. Oke. Nah, fundamental fisika itu harus kuat. Itu ya. Nah, fundamental fisika itu maksudnya gimana? Pertama, itu ada kita bakal belajar dulu satuan. Gitu ya. Satuan, ini ada namanya ya konversi satuan, ya kan? Ini ada satuan, ada konversi satuan, dan di sini kita apa namanya ada juga fundamental fisika itu eh oh sama satu lagi sebenarnya vektor sih. Nah, tapi itu ntar bakalan kita pelajari gitu ya. Ini apa namanya tuh ada fundamental fisika lah gitu ya. Tapi kayaknya dua hal ini aja tuh cukup gitu ya. Apa namanya buat satuan sama konversi satuan aja. Bentar kok ini aku nggak mau ngapus sih.
Oke, sip. Nah, kayak gitu ya. Oh iya, angka penting enggak. Jujur itu bukan termasuk fundamental. Oke. Ah, ah. Oh iya, kalau pengukuran, iya itu dia dia masuk ke ini apa namanya ke fundamental. Oke. Angka penting itu sebenarnya kalau aku menilai ya itu nggak begitu penting sih. Kayak kalau untuk di ujian-ujian kayak gini ya itu nggak begitu penting tapi buat ini. Nah, ini adalah fundamental fisika yang kalian harus kuat. Nah, yang berikutnya adalah fundamental matematika. Ini akar dari segala akar, teman-teman. Oke, fundamental matematika. Oke. Jadi ini juga fundamental matematikanya itu juga harus kuat. Oke, pemodelan gitu kan. Atau aljabar gitu kan. Aljabar, terus ada pemfaktoran, oke. Terus ada apa namanya definisi trigonometri gitu ya. Ini trigonometri itu benar-benar fundamental matematika deh gitu ya. Aljabar aja kan tuh ada banyak kan ya teman-teman ya. Ada yang perkalian, pemfaktoran, segala macam gitu ya. Dan ini semua itu udah aku bahas di fundamental matematika yang aku juga kirim ke grup besar ya teman-teman ya. Ini udah aku bahas semua di FM gitu, di fundamental matematika. Makanya nanti setelah sesi kelas ini, nah kalian yang merasa belum kuat untuk materi dasarnya atau fundamentalnya, aku saranin kalian tamatin dulu modul FM yang aku punya. Oke, yang udah aku kasih ke kalian itu coba kalian lihat nanti bakalan belajar hal-hal ini semua gitu ya. Karena ini tuh ibarat fundamentalnya. Kalau misalnya ini kalian nggak bisa, kalian ini nggak bakalan bisa, teman-teman. Oke, ini bakalan susah banget kalau akarnya nggak kuat. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi pastiin akarnya dulu itu kuat dan ketika kalian ini, ya udah itu apa namanya bakalan ya baru deh enak kita belajarnya. Gitu ya teman-teman ya. Ini ada satuan, konversi satuan, pengukuran sama boleh deh ada notasi ilmiah sih sebenarnya sih. Nah, tapi itu ntar aja karena aku bakal ajarin sambil berjalannya waktu. Gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Em, oke. Nah, ini adalah ibarat ya apa namanya kayak pohonnya dari fisika ya teman-teman ya. Apa aja yang harus kalian prepare buat ininya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kak, aku pernah kudu belajar kalkulus dulu biar cepat ngerti fisika, itu include turunan gitu-gitu. Nah, kalkulus kan luas buat belajar fisika. Yang harus dipelajari kalkulus sejauh mana ya biar bisa ngerti fisika? Turunan aja cukup. Serius. Jadi kalau kalkulus itu cuma pelajarin turunan aja. Turunan aja menurut aku itu udah cukup banget. Oke, teman-teman. Itu apa namanya? Ya, turunan itu udah cukup sih. Nah, turunan udah cukup sama trigonometri gitu. Iya, coret-coretannya bakal di-share di grup. Limit itu enggak. Limit jarang banget buat keluar di fisika. Ya, kecuali kimia ya. Sorry, kecuali kuliah ya. Maksudnya kan kita nggak bahas sampai kuliah gitu. Tapi buat SMITB aja, kalau yang matematikanya banget, itu cuman butuh turunan sama trigonometri. Ini yang mesti kuat nih dua-duanya. Tapi trigonometri itu juga cuman sesimpel, cuman sin kostan aja. Udah, nggak usah yang aneh-aneh gitu ya. Benar-benar kayak ya definisi ini turunan oke, trigonometri oke, sin kostan definisinya paham oke. Nah yaudah, ya kayak gitu aja. Oke, jadi basicnya banget tetap berakar di matematika. Karena fisika itu adalah bisa kita bilang dia itu adalah ilmu implementasi dari matematika atau aplikasi matematika itu sebenarnya adalah di fisika, teman-teman. Setelah kita udah bisa fisika, kita pelajarin fenomena, ya kan? Nah, baru deh kita buat pemodelan yang matematikanya gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai fisika. Oke, nah ini yang bakalan kita pelajarin dalam kira-kira 1,5 bulan ke depan. Gitu ya teman-teman ya.
Untuk sesi kelasnya kan ya seminggu 3 sampai 4 sesi mungkin ya teman-teman ya. Yang wajib 3 sesi, tapi kalau ada kelas tambahan nanti bisa aku infoin. Oke? Nah, sampai sini ada yang mau tanya lagi sebelum kita lanjut? Aman ya? Oke, sip. Oke, aman ya. Nah, coba yang aman ketik satu, teman-teman. Nah, kalau channel YouTube sebenarnya nanti aku tuh juga mau ngebuat sih untuk video-videonya gitu sih di luar yang sesi kelas ya. Jadi ntar apa namanya aku bakal update secara berkala. Jadi ya coba buat diikutin dari fase aku aja ya teman-teman ya. Buat belajarnya ya. Oke? Nah, nah kayak gitu ya. Oke, sip. Nah, mungkin sekarang kan kita masih ada waktu 30 menit gitu ya. Ini kita bakalan coba ke yang tadi dulu ya, untuk fundamental fisika dulu ya. Kita coba bahas sedikit materinya. Nanti setelah ini kalian aku kasih PR untuk kalian kerjain, oke? Apa namanya? Kita bakal coba untuk belajar dulu tentang konversi satuan, gitu ya. Oke, nah ini mungkin biar enak. Ini kan kita mau masuk ke materi ya, teman-teman ya. Nah, kita coba istirahat dulu kira-kira 5 menit, oke? Nanti kita bakal apa namanya biar ya otak kita shifting lah gitu ya. Dari yang udah aku ajarin ini, nah kita coba shifting untuk belajar materi dikit tentang konversi satuan gitu ya. Oke, nah mungkin ini aku coba set dulu. Kita coba istirahat dulu dalam 5 menit ya teman-teman ya. Biar otak kita soft reboot lah, tuh istilahnya kayak soft reboot gitu. Oke, nah ini kita istirahat dulu. Oke, kita balik lagi jam 10:10.
Oke, sip. Nah, ini kita mulai lagi ya, teman-teman ya, untuk sesi belajar yang kedua ya. Ini aku bakal coba ngajarin kalian untuk apa namanya konversi satuan. Oke? Oke, udah pada ready lagi belum nih? Coba ketik satu teman-teman yang udah ready lagi. Oke, sip. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang kita bakal masuk ke fundamental yang pertama buat fisika ya, teman-teman ya. Bahwa di sini kita bakalan belajar dulu tentang namanya adalah satuan, sama kita bakal belajar tentang konversi satuan. Gitu ya. Itu adalah apa namanya fundamental pertama gitu ya. Ya, di sini mungkin aku kasih nama FF lah gitu ya. FF1. Oke. Ini kita bakal belajar tentang apa namanya satuan dan konversi satuan. Nah, ini yang materinya singkat, makanya kayak aku coba untuk penuhin ya di sesi kali ini aja, biar jadi sesi yang lainnya tuh kita bisa lebih fokus ke materi yang lain, oke? Ya paling kalau overtime ya mungkin sampai jam 11 lah, mepet-mepet ya. Tapi nggak apa-apa, karena kita ngejar materi yang cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi aku harap kalian juga nggak apa-apa. Nah, jadi gini, kita bakal belajar dulu tentang satuan. Satuan ini dia itu apa namanya mendefinisikan suatu besar yang sama gitu ya. Jadi ini adalah yang mendefinisikan suatu besar yang sama. Jadi ya udah kita sama-sama sepakat gitu kan. Ya kalau katakan kita mengukur apa namanya ya udah ada meja gitu kan. Ini ada meja nih. Oke, dia nih panjangnya adalah dua lengan gitu kan, dua lengan Andi. Nah, kalau ada lengan Andi kan nggak sama kan? Ya nggak sih? Kayak ya bisa jadi ada lengan Budi pendek cuman segini ya kan? Ini kalau ini dia lengan Budi, berarti kan dia bukan dua kali lengan Budi kan? Ya nggak? Jadi sebenarnya satuan itu adalah kayak dia kesepakatan sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi ya satuan ini adalah sebuah kesepakatan. Jadi dia itu ya udahlah sama lah gitu. Kita ngomongin panjang, ya udah panjang tuh dalam meter. Simpelnya kayak gitu aja. Oke, ada definisinya lah, di definisi di seluruh dunia yang juga sepakat gitu ya. Nah, yang kesepakatannya ini dia tuh disepakati oleh internasional. Oke. Jadi benar-benar ya udah ketika kita ngomongin beberapa aspek gitu ya, beberapa hal yang memiliki besaran itu kita punya namanya adalah ya udah besaran internasional gitu. Jadi ya itu adalah sebuah kesepakatan yang udah di set sama internasional ya udah kita bakal pakai ini untuk standar kita bersama kayak gitu. Nah, itu adalah ide utamanya lah ya teman-teman ya untuk apa namanya bagian ini gitu. Nah, namanya ini untuk ketika kita ngomongin suatu besaran dan satuan gitu ya kan. Nah, kita punya istilah yang namanya adalah satuan internasional. Oke. Jadi satuan internasional ini ya udah yang aku bilang kayak tadi ya, dia adalah kesepakatan internasional bahwa ketika kita ngomongin sesuatu, let's say gram gitu ya. Oke, gram itu adalah tentang massa gitu. Oke, gram itu adalah dia tentang massa ya kan. Nah, ini ada namanya satuan internasional tadi singkatnya SI itu kan ya. Nah, dia tuh ada apa namanya? Ada namanya adalah besaran pokok dan besaran turunan gitu. Atau di sini dia ada namanya kayak ya besaran pokok gitu ya. Itu ada 7 hal yang di highlight sama dunia internasional. Pertama, ketika kita ngomongin massa gitu ya. Massa itu satuan internasionalnya adalah kilogram. Oke. Jadi massa ini dia disepakati, oke ketika kita ngomong massa dia itu satuannya itu harus kilogram. Gitu ya. Dan yang kedua, itu ada waktu. Nah, kalau waktu itu adalah second, gitu ya, atau detik. Oke. Jadi kalau massa itu kilogram, waktu itu second, gitu ya. Yang ketiga,
itu ada apa namanya, ada masa, ada waktu, ada panjang gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin panjang, harus satuannya itu dalam meter. Oke. Nah, yang keempat, ketika kita ngomongin ada namanya itu adalah kuat arus gitu ya. Pokoknya kuat arus listrik ya kan. Dia tuh satuannya adalah ampere. Oke. Nah, terus yang kelima, ketika kita ngomongin tentang jumlah zat gitu ya. Jumlah zat. Jumlah zat itu dia satuannya adalah mol. Oke. Ini apa namanya, ampere ya. Ini adalah ampere. Terus ini adalah meter, ya kan? Ini adalah second. Terus ini adalah kilogram. Jumlah zat itu adalah mol. Nah, ketika kita ngomongin tentang suhu, gitu ya. Nah, suhu itu satuan internasionalnya itu bukan dalam Celcius. Kan kita sering kan ya dengarnya adalah ya udah 36 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, ya kan. Nah, suhu itu satuan internasionalnya adalah Kelvin, teman-teman. Oke. Ini satuan internasional yang dipakai sama seluruh dunia, itu adalah Kelvin. Wait, bentar ya. Nah, adalah Kelvin, gitu. Oke. Nah, terus yang ketujuh, ketika kita ngomongin tentang apa namanya, tentang eh, intensitas cahaya, gitu ya, seberapa kuat cahaya, gitu ya. Nah, ini dia satuannya adalah CD atau kandela. Oke. Ini adalah ya CD atau ya kandela. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Itu adalah satuan internasional yang dipakai gitu sama semua orang. Oke. Di dunia internasional lah. Ini adalah besaran pokok satuan internasional yang harus kalian hafal dan harus kalian pahamin gitu. Oke. Nah, ada juga namanya adalah beberapa besaran tambahan. Jadi dia apa namanya, besaran pokok tambahan. Ada lagi. Ada dua yang menjadi besaran pokok tambahan. Pertama, itu ada namanya sudut. Oke, atau ini berarti ke-8 deh ya. Sudut. Nah, sudut itu dia bukan derajat. Oke. Jadi bukan kayak ya udah 10 derajat, 360 derajat. Itu kalau di fisika, sudut itu bukan dalam derajat gitu ya, tapi namanya adalah radian. Oke. Dia namanya adalah radian atau rad. Oke. Nah, ini ada sudut. Sudut itu juga ada dua, teman-teman. Satu tuh namanya ada sudut datar gitu ya. Ini sudut datar. Satu tuh ada namanya itu sudut ruang. Nah, kalau sudut ruang itu namanya adalah steradian. Nah, bedanya apa? Ya kalau sudut biasa dia kayak gini. Ini sudut biasa. Oke, ini ada sudut datar. Tapi kalau sudut ruang itu dia 3 dimensi, teman-teman. Jadi ini ada bola, ya kan? Ini ada bola. Terus dia tuh kayak sudutnya tuh bentuknya tuh udah jadi kerucut gitu. Nah, ini sudut ini dia namanya adalah steradian. Oke, ini cuman tambahan aja gitu ya, besaran pokok tambahan yang ya bisa jadi ntar ada lah pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Oke, ini adalah fundamental dari fisika. Kita harus pelajarin dulu satuan-satuannya itu ada apa aja yang diakuin dalam dunia internasional gitu. Nah, note di sini ya ada catatan bahwa ya ketika kita nanti gitu ya, ketika kita bekerja dengan rumus, oke, ini ketika bekerja dengan rumus itu selalu gunakan, oke, nah ini selalu gunakan satuan internasionalnya. Jadi katakan ada dalam gram. Nah, gram itu harus diubah dulu ke kilogram, gitu ya. Ada sentimeter per detik, ya kita harus pakai meter per detik kayak gitu aturannya. Oke, nah dia kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, yaudah. Sekarang apa namanya, kita harus gunakan satuan nasional. Makanya kita perlu belajar dulu gitu ya tentang
Gimana cara konversi? Gimana cara konversi satuan? Oke? Apa bedanya radian dan derajat? Nanti bakal aku jelasin. Oke? Nah, sekarang ini adalah besaran inti, besaran pokok, gitu ya. Tapi bisa jadi tuh ya kita ntar bakal ketemu gini ya. Katakan ada kecepatan. Nih ya, ini katakan nih kecepatan. Nah, kecepatan ini dia bahasa Inggrisnya adalah velocity. Oke. Jadi simbol fisikanya itu adalah V. V adalah 10 meter per detik. Nah, ini dia satuannya apa? Meter per detik. Nah, satuan meter per detik ini dia itu adalah bukan besaran pokok. Jadi besaran pokok ini adalah ibarat besaran yang benar-benar dasar banget, oke? Benar-benar kayak ya udah sedasar itu di situ. Nggak ada apa-apa, nggak ada per, nggak ada kali, nggak ada apa, pokoknya paling dasar, oke? Besaran pokok itu adalah besaran yang paling dasar, paling sederhana, gitu ya. Nah, jadi kalau ada meter per second, berarti kan ya di sini kan ada satuan panjang per detik kan, ya nggak? Panjang per waktu kan. Nah, dia ini bukan besaran pokok. Jadi ada lagi namanya adalah besaran turunan. Nah, besaran selain besaran pokok, gitu ya. Dia namanya adalah besaran turunan. Oke? Jadi ya kalau misalnya ada istilah kayak nanti ada 50 joule gitu ya. Nah, joule-nya ini adalah satuan, betul, satuan. Tapi dia bukan didefinisikan sebagai besaran pokok, gitu ya. Oke? Jadi ya ntar bakalan ke depannya kita bakalan lebih make sense sih. Maksudnya tuh gimana? Oke, ini adalah informasi umum dulu yang harus kalian ketahui. Oke, ada besaran pokok sama ada besaran turunan. Jadi selain besaran pokok, besaran yang cuma satu doang gitu, itu disebut sebagai besaran turunan. Kayak gitu. Oke, sampai sini bisa dipahamin teman-teman? Nah, ya udah. Ya sekarang kita bakal pelajarin tentang konversi satuan. Oke. Jadi yang disebut satuan adalah semua yang ada di belakang. Contoh 50 meter. Ini dia satuan, ya kan? Katakan ya 50 meter per second kuadrat. Ini ada satuan. Oke? 10 Newton. Nah, ini ada satuan. Oke? Jadi semua yang ada di belakang ini disebut sebagai satuan. Tapi bukan semuanya merupakan besaran pokok. Gitu ya. Nah, ya udah. Sekarang di sini kita apa namanya? Nah, ini yang mau nulis dulu boleh gitu ya sambil aku ngejelasin. Yang berikutnya kita bakalan belajar nanti apa namanya tentang itu. Wait, sebentar ya. Oke. Nah, sekarang ya kita bakal coba belajar untuk caranya konversi satuan. Nah, yang harus kalian pahamin dulu itu kan ada beberapa anak tangga yang harus kita hafalkan ya kan? Ada apa namanya kilometer, ya kan? Ada hektometer, ada dekameter, meter, desimeter, sentimeter, sama milimeter. Ya nggak? Nah, ini kayak gini kan? Oke. Nah, ini itu harus dihafal ya, teman-teman ya. Oke, ini harus dihafal semua karena ini dia bahkan masuknya tuh udah ke matematika sih ya. Oke. Jadi ini adalah ibarat ya udah yang berhubungan sama panjang. Oke. Ada juga yang berhubungan sama ya luas ya kan ya. Kayak ya kuadrat ya. Kalau ini udah masuknya tuh ke ranah matematika sih. Ya mungkin nih aku bakal coba bahasnya ke lebih ke yang fisikanya. Oke. Jadi, nah ketika kita bekerja dengan rumus nanti, itu panjang itu selalu ubah.
dalam bentuk meter. Gitu ya. Ini yang wajib kita lakukan. Oke. Contoh dikatakan di sini 50 cm. Nah, ini harus kita ubah dulu ke dalam meter. Itu adalah aturan mainnya di fisika, gitu ya. Jadi harus diubah dulu ke satuan internasional. Nah, berarti kan ya cara gimana? Ya berarti kan jadinya adalah 50 per 100. Oke, meter. Berarti bakal jadinya 0,5 meter. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Ini ya sebenarnya ini semua cara-caranya udah dibahas semua di matematika. Oke. Nah, ini yang harus kalian hafal dan harus kalian pahamin caranya. Nah, tapi di sini aku mau coba dulu untuk ngajarin kalian secara umum dulu gitu ya. Maksudnya secara umum tuh gimana? Misal kayak gini. Ada gini ya, ini katakan ya aku nggak langsung minta untuk kayak cari 1 meter tuh berapa, sekian, 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 enggak, gini lah ya. Katakan ada gitu ya, ada sebuah definisi, oke? Ada katakan ada sebuah definisi, 5A, enggak, ini katakan adalah 1A sama dengan 5, oke? Ini katakan ini ada definisi 1A sama dengan 5B. Ini aku apa namanya aku ajarin tekniknya dulu ya, teknik mengubah, oke? Teknik mengubah satuan dulu, oke? Belum satuan yang lainnya, oke? Tapi kayak teknik mengubahnya dulu aja. Katakan ada nih, ada definisi random gitu ya, satuan gitu. 1A sama dengan 5B gitu ya. Sekarang ditanya gitu ya. Nah, dia kalau misalnya 10A berarti berapa? Oke, berapa B? Nah, simpelnya adalah yang sama itu bisa saling mereplace satu sama lain. Itu adalah cara mainnya. Oke. Nah, selama dia itu sama, maka bisa di-replace. Dia bisa di-replace gitu ya, bisa ditukar gitu. Jadi ya udah, dia A, berarti A-nya ini bisa kita replace. Berarti dia jadinya adalah 10 dikali 5B. Akhirnya adalah 50B. Oke. Nah, simpelnya kayak gitu ya. Contoh, ya udah 1 meter itu adalah 100 cm. Ini ada definisi kayak gini. Oke. Nah, sekarang kalau ditanya 5 meter, berarti berapa sentimeter, teman-teman? Berarti kan dia 500, Kak. 500, betul ya. Karena kan 1 meter, meter ini, dia ini adalah 100 cm. Gitu. Berarti kalau mau kita ubah, tinggal 5 dikali 100 cm aja. Jadinya adalah 500 cm. Simpelnya, cara main atau cara konversi satuan itu adalah kayak gitu. Dia bisa mereplace satu dengan yang lainnya. Oke, selama definisinya sama, maka dia bisa saling mereplace satu sama lain. Nah, kayak gitu. Nah, ya udah. Sekarang dibalik gitu ya kan? Katakan ya kalian cuma tahu gitu kan, apa namanya kayak ya udah 1 meter itu adalah 100 cm. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau 5 cm berarti berapa meter? Nah, katakan nih kayak gini. Nah, kalian nih mau ngubah bentuk sentimeter ke meter. Nah, kalian tahu atau ada definisi 1 meter itu adalah 100 cm. Tuh ya. Nah, ini kalian ubah dulu definisinya. Berarti kalau 1 meter sama dengan 100 cm, ini kan bisa kita pindah ruas kan? Iya nggak? Berarti kan 1 cm ini, dia adalah 1/100 meter. Nah, nanggap nggak teman-teman? 1 meter sama dengan 100 cm, berarti 1 cm adalah 1/100 meter. Oke? Berarti, nah di sini sekarang udah sama definisinya. Ini centimeter, ini centimeter. Baru bisa kita replace. Jadinya dia adalah 5 dikali 1/100 meter.
Jadi kayak kita ganti aja gitu teman-teman. 5 per 100 meter. Oke? Sampai sini dulu ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung tolong banget buat ditanyain. Oke? Jadi yang mau aku ajarin adalah kalian cukup hafal satu bentuk aja. Nggak usah hafal ke bentuk yang lain. Oke? Satu bentuk aja, kalian pasti udah bisa ngekonversi yang lainnya. Coba ngeketik satu yang udah paham, teman-teman. Yang masih bingung, tolong banget buat ditanyain ya. Oke, sip. Nah, ya udah. Jadi, ya cara mainnya adalah, ya dia kayak gitu. Sebenarnya tinggal pindah-pindah ruas aja gitu ya. Katakan itu 100 pindah jadi pembagian. Iya, dia kan pindah ruas kan? Ya nggak? Ini pindah ruas ke bawah kan? Atau sama-sama dibagi 100 kan? Ya nggak? Jadi ya udah 1 cm sama dengan 1/100 meter. Atau nah contoh lainnya juga gitu ya. Nih ya, ada ibarat ini adalah konversi satuan gitu ya. Satu em, gini katakan, 2 pi radian, oke? Itu sama dengan 360 derajat. Nah, katakan kayak gini, oke? Jadi radian itu dia itu adalah cuman kayak formatnya diubah aja dari derajat ke radian. Nah, definisinya itu adalah wait. Nah, buat definisinya dia kayak gini. Bentar kok nggak nyata ya. Oke. Nah, jadi apa namanya kayak contohnya gini ya. Dia ada ya definisi gitu ya teman-teman ya. Oke. Definisinya itu adalah gini ya. Pi itu adalah 180 derajat. Oke. Ini nah kalau misalnya kita mau ngubah dari bentuk radian ke derajat. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. 1 pi radian itu adalah 180 derajat. Berarti, nah kalau misalnya dia ada yang nanya gitu ya, berarti kalau misalnya 1/2 pi radian, dia berapa derajat? Ya udah, tinggal kita replace aja. Di sini kan pi radian, itu kan ada 180 derajat, ya kan? Berarti dia bakalan jadi 1/2 dikali pi radian, berarti bakal jadi 1/2 dikali 180 derajat. Jadinya adalah 90 derajat. Nah, ya kayak gitu ya teman-teman ya. Itu buat contoh dari konversi satuan. Dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Oke? Jadi ada namanya definisi. Kalian cukup pahamin aja satu definisi. Nanti bakalan diubah. Bisa mengubah ke bentuk yang lainnya. Ya mungkin nih yang ini terlalu advance sih. Ini buat yang piradian tuh ntar aja pas kita bahas gerak melingkar gitu ya. Ini buat contoh yang lain dulu deh. Gitu ya. Ada definisi gitu ya. Ada ya definisi. Oke. 1 kilometer itu adalah 1.000 meter. Oke. Terus ada juga kayak definisi 1 jam itu adalah 3.600 detik. Oke. Ya udah nih adalah ya definisinya gitu yang kalian tahu. Oke, ingat ya definisi ya. Nah, berarti kalau misalnya ditanya 5 kilometer, berarti dia berapa meter teman-teman? 5.000 Kak. Betul. Ini kan km, ini km kan. Tinggal kita replace aja. Jadi 5 dikali 1.000 meter. Berarti dia jadinya adalah 5.000 meter. Nah, kayak gitu. Oke, jadi tinggal di replace aja dari definisi yang kita punya. Nah, katakan 2,5 kilometer. Dia berapa meter? Gitu ya. Ya udah, berarti tinggal di sini kan kilometer, di sini kan kilometer. Ya kita tinggal kita replace aja. 2,5 dikali 1.000 meter. Jadinya adalah 2.500 meter.
Sampai sini bisa ditanyain nggak teman-teman? Aman ya? Aman, Kak, aman. Oke, ingat kalau ada yang bingung sedikit pun tolong banget ditanyain. Kalau malu bisa lewat private chat Zoom aku aja. Gitu. Nah, sekarang dibalik gitu ya. Katakan 700 meter, berapa kilo gitu. Nah, kalian kan punya definisi ini kan? Ya nggak? Ya punya definisi 1 kilometer itu adalah 1000 meter kan? Ya nggak? Ya udah tinggal pakai definisi itu aja. Oh, kalau 1 kilometer sama dengan 1000 meter, berarti 1 meter itu adalah 1/1000 kilometer. Nah ya udah sampai punya definisi ini kan tinggal kita replace lagi. Di sini meter kan? Ya nggak? Berarti apa namanya? 700 dikali 1/1000 kilometer. Berarti dia bakal jadinya adalah 7/10 kilometer atau 0,7 kilometer. Nah ini ada yang nanya, kenapa nggak pakai cara kalau naik dibagi terus kalau turun dikali? Sabar, ini aku coba ngajarin dulu kerangka berpikirnya. Asal-usul konversi satuan itu caranya kayak gitu. Oke? Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi intinya dari satu satuan, satu definisi konversi gitu ya. Kalian tuh langsung bisa ke semua halnya gitu ya. Contoh 1 jam sama dengan 3.600 second. Oke. Sekarang, nah kalau misalnya kayak gitu, berarti 2,5 jam, dia berapa second teman-teman? Ayo, dia berapa second berarti? Nah 1 jam, 3.600 kan? Berarti tinggal kita replace aja. 2,5 dikali 3.600 second. Ya udah, tinggal kita kali aja. Oke, tinggal kita kali aja. Jadinya adalah 9.000 second. Nah, gitu ya. Sekarang dibalik gitu ya. Oke, iya, berarti harus paham definisinya. Tapi cukup ingat satu definisi aja gitu ya. Cukup ingat satu definisi aja gitu. Nah, yaudah, terus ya setelah ini katakan sekarang dibalik. Kalau katakan 300 second. 300 second berarti berapa jam? Oke. Nah, ya udah, tinggal dibalik aja. Nah, kita kan punya satu definisi. 1 jam itu adalah 3.600 detik. Ya kan? Berarti dari definisi ini, kita dapat bahwa 1 second adalah 1/3600 jam. Ya nggak? Ya udah, dari definisi ini, lahirlah definisi yang lain. Dari definisi yang lainnya ini, barulah kita bisa ngekonversi. Tinggal 300 dikali 1/3600 jam. Gitu. Berarti sama dengan ya udah 3/36 jam atau 1/12 jam. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke? Sampai sini bisa dipahamin nggak cara konversi satuan? Oke? Nah, gitu ya. Ini berlaku banget, bakal enak banget kalau misalnya buat ngekonversi yang iya betul. Kita benar-benar balik ke dasar definisinya dulu aja. Cukup tahu satu definisi, kalian bakalan bisa semuanya gitu. Contoh nih ya, kita sekarang ya tadi ya, nih sekarang buat definisinya nih masih aku kasih tahu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ntar ya ketika udah ntar ya semua definisi ini ya kita harus hafal gitu. Oke. Nah, gini ya. Ini aku kasih tahu dulu definisinya.
ya kan? Sekarang ya kita mau ngubah 20 meter per second sama dengan berapa kilometer per jam. Oke. Nah, ini caranya gimana? Caranya itu, ini tuh sama aja kita bisa pandang dia adalah 20 dikali meter per second. Sama dengan titik-titik kilometer per jam. Nah, gitu ya. Oh, ini jangan yang ini dulu deh. Yang ini dulu. Yang lebih gampang ya. Oke. Katakan 10 kilometer per jam. Dia ini adalah berapa meter per second. Gitu ya. Ini bisa didefinisiin, dia adalah 10 kilometer per jam. Gitu ya. Sama dengan meter per second. Nah, kalau ada kayak gini, artinya itu kita harus mengkonversi yang atas ke meter dan mengkonversi yang bawah ke second. Oke? Karena dia konversinya adalah kedua satuan gitu. Keseluruhan satuan yang ada di situ. Gitu ya. Sekarang 1 kilometer, dia berapa meter? 1000 kan? Ya nggak? Tinggal 10 dikali, atasnya berubah jadi 1000 meter. Per jamnya berubah jadi 3600 second. Nah, baru deh bisa kita hitung. Jadinya adalah 100 per 36 meter per second. Nah, ini adalah cara mengkonversi. Oke, sampai sini bisa dipahamin teman-teman? Jadi ini adalah basicnya banget kita cara untuk mengkonversi satuan itu kayak gini. Gitu ya teman-teman ya. Ya udah, yang penting adalah paham dulu cara ngekonversinya. Nanti lebih detailnya gimana kita bisa bahas di pertemuan yang berikutnya. Kayak gitu. Nah, jadi 10-nya tuh nggak dikali di kilometer ya. Oh, dikali. Ini kan dikali, dia kan jadinya kan adalah 10.000 per 3.600 kan. Nah, gini ya. Terus disederhanain lagi, jadinya adalah 100 per 36. Nah, dikonversi jadi harus yang paling sederhana. Iya. Ya, intinya ntar apa namanya bisa ke macam-macam sih bentuknya sih. Nah, tapi kayak kita bisa coba pandang jadi ke yang paling sederhana gitu ya. Atau ya ini aku ngajarin kalian dulu tentang cara ngekonversi satuannya dulu. Oke? Nah, ini cara kayak apa namanya cara kayak gitu ya. Nah, sekarang sama gitu ya. Katakan kayak gini. 20 meter per second, ya kan? Berarti kalau misalnya dia itu adalah 20 meter per second, berarti kita harus mengubah meternya itu ke kilometer, secondnya itu ke jam. Oke, teman-teman? Nah, ya udah. Berarti di sini 20. Sekarang kan ya kita punya ya definisi tuh yang tadi kan. Ya nggak? Nah, kita punya ya definisi itu yang tadi kan. Ya berarti kita bisa balikin aja definisinya. Jadi 1 meter ini adalah 1/1000 kilometer. Ini berarti 1 second itu adalah 1/3600 jam. Oke. Nah, karena sekarang kita bakal meter ke kilometer, second ke jam. Kan kalau misalnya meter per kilometer kan kayak ngafalnya susah ya. Hafal aja yang paling gampang. 1 kilometer sama dengan 1000 meter gitu aja. Kalau kita mau kebalikannya gimana? Ya udah tinggal kita balik aja gitu. Berarti tinggal ya udah 20 dikali 1/1000 ya kan? Kilometer dibagi sama 1/3600 second. Jam. Oke? Nah, caranya kayak gitu. Berarti ini tinggal dia bakal jadi 20/1000 dikali 3.600 kilometer per jam. Nah, ya udah tinggal dihitung aja ininya. Oke. Nah, dapat deh. Jadinya adalah 72 kilometer per
jam. Nah, jadi cara ngonversi satuan itu kayak gitu, teman-teman. Oke? Cukup kita pahamin definisinya apa, ya kan? Terus kita sesuaiin, bener nggak definisinya itu akan mengkonversi yang kita mau ubah, baru deh kita lakukan operasi matematika di situ. Oke, sampai sini bisa dipahamin nggak, teman-teman? Oke, nah ketik satu yang paham ya. Nah, ini nanti bakalan aku kasih tugas ya, teman-teman ya, untuk yang berikutnya. Oke? Jadi ini kalian fokus dulu untuk belajar. Nanti definisinya tuh aku yang ngasih tahu dulu. Aku belum minta kalian buat menghafal definisinya. Oke? Definisinya bakal aku kasih. Kalian bakalan ya udah apa namanya coba kerjain dulu dari emang definisi-definisi yang udah aku kasih. Oke? Ingat objektifnya adalah kalian paham metode cara mengkonversi satuan. Hafalan belakangan aja, oke? Pelajarin dulu cara makainya. Paham, teman-teman? Oke, nah ini kita coba satu lagi deh ya. Katakan, iya, acol-acolnya bakal aku bagiin. Nih ya, katakan kayak gini. 1 joule, ini ada definisi ya. 4,2 kalori. Oke, 1 joule itu adalah 4,2 kalori. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau 100 joule, dia berapa kalori, teman-teman? Itu tinggal di replace saja kan? Ya nggak? Dia sebenarnya berapa? Nah, coba ya. Berarti kan 100 dikali 4,2 kalori kan? Ya nggak? Berarti sama dengan berapa? 420 kalori. Nah, yaudah kayak gitu buat definisi konversi satuan nih. Oke? Nah, sekarang kalau aku tanya 500 kalori berapa joule? Gimana? Tinggal diubah aja kan buat definisinya kan? Berarti kan ya 1 kalori dia adalah 1/4,2 joule. Iya nggak? Berarti ya udah 500 dikali 1/4,2 joule. Hasilnya 5.000 per 42 joule. Oke? Nah, sama aja kan ya teman-teman ya? Nggak ada yang nggak ada bedanya kan? Jadi kayak nanti kayak misalnya ada definisi konversi satuan yang seaneh apapun, kalian bisa gitu loh. Karena kalian tuh paham basic konsepnya. Oke? Nah, itu kan 500 dikali 1/42/10 kan? Ya nggak? Nah, berarti kan ya sama aja kayak 500 dikali 10/42. Nah, sampai sini balik lagi kan kemana? Ke matematika. Oke? Akarnya banget matematika. Gitu ya teman-teman ya. Oke? Sampai sini bisa dipahamin teman-teman? Aman ya? Nah, jadi ya kayak gitu buat ininya. Oke? Sampai sini bisa dipaham buat materi pendahuluannya sama konversi satuan. Aman ya. Nah, yaudah. Kalau aman, ini ya kita bisa sampai sini dulu aja. Nanti apa namanya kita ya lanjut lagi ya di sesi kelas berikutnya. Oke, nanti setelah apa namanya setelah ini aku buat dulu soalnya. Nanti setelah jadi soalnya aku bakal kirim ke kalian. Oke, fokusnya belajar konversi satuan dulu. Oh iya, ini juga apa namanya ini juga berguna. Sebenarnya berguna di PKPM kemarin sih ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena ada madas dan kuantitatif karena pasti bakalan butuh. Nah, PR-nya diperiksa atau enggak, akhirnya ntar bakal aku kasih kunci jawabannya aja sih, teman-teman. Oke? Nah, kayak gitu. Yaudah, mungkin ini untuk sesi kelasnya, ini udah, apa namanya, udah ya, kalau kelamaan tuh jatuhnya kurang efektif sih ya, teman-teman ya, karena too much information.
Jadi ini aku kasih contoh aja gimana caranya kalian nggak konversi satuan, oke? Nanti aku kasih tugas setelah ini bisa kalian kerjain dan bisa ya dipahamin gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Oke, aman ya? Nah, yaudah kalau misalnya aman, nanti kita lanjut lagi sesi berikutnya. Sesi kelas pada pagi hari ini aku cukupin dulu. Makasih banyak semuanya. Dadah.